Alhamdulillah, pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama berkumpul untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah modal utama untuk kita semua mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita yang mana mereka di luar sana, mereka tidak mengetahui keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat ini. Hari Jumat adalah hari terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu di hari ini jangan kita sia-siakan dan jangan kita buang-buang waktu kita untuk tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak berada di pondok pesantren, waktu muda kita berada di luar, yang mana keadaan kita jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aksiru minas salata fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu kaifa tu'radu salatuna ilaika ya Rasulullah wa qad aramta wa qad balid innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya hari demi hari kalian yang paling afdol dan yang paling agung adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat pada hari Jumat. Maka sesungguhnya sholawat yang kalian baca itu akan disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita, bahkan nama orang tua kita akan disodorkan kepada Nabi Muhammad. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat mengatakan fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad mengucap salam dengan apa yang kita baca daripada solawat. Sehingga Nabi Muhammad mengetahui kita, sehingga Nabi Muhammad mencintai kita. Sehingga mereka para sahabat bertanya dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti ketika engkau telah meninggal dunia, engkau telah dikubur, engkau berada di dalam tanah ya Rasulullah, apakah masih bisa sholawat yang kita baca tetap dikirim kepadamu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad mereka para nabi. Maka daripada itu sungguh merugi apabila kita tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti modal ataupun ukuran barometer kita dikenal atau tidaknya oleh Nabi Muhammad tergantung bagaimana kita membaca sholawat atau tidak kepada Nabi Muhammad. Ketika satu kali kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mengenal kita. Bagaimana apabila 2 kali kita membaca, 3 kali, 4 kali, bahkan selalu lisan kita dibasahi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka nama kita berada di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sholawat terhadapnya 10 kali. Sedangkan satu sholawat yang Allah kirimkan kepada setiap hambanya itu adalah rahmat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya, taufiknya, inayahnya kepada setiap hambanya, maka semua dosa-dosa yang kita perbuat di muka bumi ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sungguh merugi apabila kita malas-malesan, apalagi kita di pondok pesantren. Di sini tempat kita untuk mengenal Nabi Muhammad, di sini tempat kita untuk mencari tahu bagaimana sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Sungguh kita merugi apabila kita tidak membiasakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti akhlaknya,
kita ikuti bagaimana jalan hidupnya sehingga hidup kita tidak jauh dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang paling penting adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ini, mau dalam keadaan apapun pasti diterimanya. Mau dalam keadaan malas-malesan sekalipun pasti diterimanya tatkala kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Beda dengan amalan-amalan lainnya. Amalan-amalan yang lain yang kita lakukan itu belum tentu diterima, tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba hanya diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah diterima atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Karena Allah saja Tuhan kita bersama, beliau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersolawat, bahkan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya tatkala kita mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu syair yang berbunyi addimus shola 'alan nabi Muhammadin faqabuluha hatman bila taraddudi a'maluna baina qabuli wa raddiha illa shola 'alan nabi Muhammadin. Terus meneruslah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad pasti dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal-amal yang lain yang kita perbuat di muka bumi ini belum tentu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tatkala kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah kisah daripada salah satu cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya, yaitu Imam Ali As-Sadili, yang mana beliau setiap hari melazimi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Setiap hari 100 kali. Sehingga pada suatu hari tatkala beliau tidur, beliau melihat dan bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tersenyum kepada beliau dan beliau menghampiri dan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang satu hadis yang berbunyi man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asrah. Barang siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas solawat kepada mereka para hamba-hambanya Allah 10 kali. Pertanyaanku ya Rasulullah, itu dibaca solawatnya dalam keadaan khusyuk apa tidak khusyuk?" Maka Nabi Muhammad menjawab, itu solawatnya dibaca dalam keadaan tidak khusyuk. Pasti diterima juga walaupun kita baca dalam keadaan tidak khusyuk. Ali As-Sadili beliau mengatakan dan bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana apabila kita membaca solawat kepadamu dalam keadaan khusyuk?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak bisa dan tidak bisa ada yang mengetahui ganjaran pahalanya kecuali Allah Ta'ala. Saking besarnya ketika seorang hamba membaca solawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan khusyuk, tidak ada yang mengetahui ganjaran pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, ini bekal, aset bagi kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena tatkala kita mengenal Nabi Muhammad, maka akan tumbuh di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah kita lupa ketika kita mengidolakan seorang pemain bola, kita mengidolakan mereka yang di luar-luar sana yang ada di televisi, kita tidak bisa tidur karena terbuai dengan mereka. Akan tetapi tidak bisa tidur untuk Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa makan untuk Nabi Muhammad SAW. Jauh daripada itu. Maka daripada itu ini kesempatan bagi kita. Kita berada di pondok. Jangan jauh kita dari Nabi Muhammad. Sungguh merugi kalau kita berada di pondok pesantren yang di dalamnya selalu diajarkan tentang Nabi Muhammad, tapi kita masih jauh daripada Nabi Muhammad. Bahkan kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh merugi. Bahkan jangan sampai kita kalah dengan seekor ulat yang berada di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam.
yang mana tatkala Nabi Allah Daud alaihissalam beliau lagi duduk-duduk di tempat peribadahannya. Tatkala beliau beribadah, beliau melihat ada seekor ulat yang lewat di depannya, sehingga Nabi Allah Daud alaihissalam bertanya dan berkata di hatinya, apa yang dilakukan oleh ulat ini sehingga dia lewat di tempat peribadahanku? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ilham kepada ulat tersebut sehingga ulat itu bisa berbicara. Apa yang dikatakan ulat tersebut kepada Nabi Allah Daud alaihissalam? Wahai Nabiullah, apakah engkau tidak tahu apa yang aku kerjakan di siang hari? Aku habiskan waktuku di siang hari untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun di waktu malamku, aku menghabiskan waktuku untuk bermunajah kepada Allah. Aku habiskan waktuku untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang aku lakukan. Walaupun aku seekor ulat, tapi aku tidak mau menghabiskan waktuku untuk dibuang dengan sia-sia. Tapi aku selalu memakai lisanku untuk mengirimkan sholawat kepada kekasihnya Allah, yaitu tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Allah Daud terkaget dan tercengang, sehingga Nabi Allah Daud bangga dan malu terhadap ulat tersebut. Bagaimana kita? Kita adalah umatnya Nabi Muhammad, kita yang diangan-angankan oleh Nabi Muhammad, kita yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan di akhir hayatnya Nabi Muhammad yang disebut adalah ummati. Akan tapi apa balasan kita terhadap Nabi Muhammad? Apakah kita pernah membaca sholawat? Apakah kita pernah memikirkan Nabi Muhammad? Jangan mau kita kalah dengan seekor ulat, yang mana Allah menciptakan ulat penuh dengan kekurangan. Beda dengan kita. Kita diciptakan penuh dengan segala kelengkapan, bahkan dari segi akal, dari segi fisik. Kita diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, dan kenikmatan yang paling utama, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, jangan kita sia-siakan waktu kita, keadaan kita, hari-hari kita, sehingga nantinya orang tua kita bangga terhadap kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini perlu kita ambil pelajarannya, sehingga kita menjadi hamba yang selalu mulazim dan istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang begitu besar. Bahkan sayapnya yang satu berada di barat, yang satu berada di timur. Bahkan saking besarnya, kepalanya berada di bawah arasnya Allah, dan kakinya berada di buminya Allah, di lapisan yang ketujuh. Sehingga malaikat itu memiliki bulu-bulu sebanyak ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di muka bumi ini. Bisa kita bayangkan. Sehingga tatkala ada seorang hamba yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan malaikat itu untuk menyelam lautan yang berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada satu orang hamba yang mengirimkan satu sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah mengutus malaikat itu untuk menyelami lautan. Ketika malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bangun daripada lautan tersebut, malaikat itu diperintahkan untuk membentangkan sayapnya, sehingga bulu demi bulu yang ada di sayap malaikat itu rontok dan terlepas, sehingga Allah menciptakan dari bulu-bulu itu satu malaikat. Dan bisa kita bayangkan, satu bulu yang Allah ciptakan daripada malaikat itu sebanyak ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan Allah menciptakan banyaknya malaikat daripada bulu-bulu yang rontok, sehingga mereka malaikat yang Allah ciptakan daripada bulu-bulu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar dan memintakan ampun kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengirimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, ini adalah momen bagi kita, kesempatan bagi kita untuk selalu memiliki hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, semua orang akan kabur, semua orang akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan orang tua kita tidak bisa harap. Bahkan tetangga kita, orang yang kita cintai, mereka teman ketika kita masih hidup di dunia, tapi ketika sudah meninggal mereka kabur untuk memikirkan dirinya mereka masing-masing. Tapi siapa yang berada di samping kita ketika kita sebut namanya,
yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di samping kita dan akan memberikan syafaat terhadap kita. Maka daripada itu jangan sampai hati kita kosong, hati kita jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau yushaku ahadukum li syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kaki kalian tertusuk duri, sakit bukan, kata Nabi Muhammad? Sungguh sakit ya Rasulullah, maka aku rasakan sakit yang kalian rasakan sampai berada di dalam hatiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah ketika kita sakit, kaki kita tertusuk duri, teman kita yang kita cintai, mereka teriak juga karena merasakan apa yang kita rasakan? Orang tua kita teriak juga karena merasakan apa yang kita rasakan? Tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad merasakan ketika seorang umatnya sakit, Nabi Muhammad juga merasakan apa yang mereka rasakan. Maka daripada itu, ayo mulai dari sekarang semangat, jangan main-main. Ini kita setiap hari Jumat membaca sholawat untuk dikirimkan kepada Nabi Muhammad, karena pada dasarnya Nabi Muhammad tidak perlu dengan sholawat kita. Jangan harap Nabi Muhammad itu butuh dengan sholawat kita, tidak. Mau kita baca sampai capek pun, sampai pingsan pun, Nabi Muhammad tidak butuh dengan sholawat kita, tapi kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nantinya kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo sama-sama terus semangat, anak-anak semuanya, para santri Dalwa, buktikan antum semua akan menjadi qudwah, antum semua akan menjadi contoh nanti di rumah antum semua, sehingga antum semua bisa dibanggakan oleh orang tua antum, oleh tetangga antum, oleh masyarakat yang di daerah antum masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terus baca sholawatnya, jangan meranja, terus dengan khusyuk, dengan khudur. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن